Melanjutkan cerita sebelumnya. Tubuh fisik yang rendah dan dalam yang meledak berulang kali bergema di dalam rumah besar itu. Suara ini seperti sabit dewa kematian. Tanpa kecuali, murid mistik Cloud Sect akan berubah menjadi abu setiap kali itu terdengar. Murid-murid Sekte Mistik Cloud mengerumuni lapisan paling dalam dari Manor seperti air banjir. Orang-orang di belakang sama sekali tidak menyadari perubahan tak terduga yang terjadi di depan karena visi mereka yang terbatas. Oleh karena itu, ketika momentum mereka yang bergerombol secara bertahap memasuki batas tertentu, teror dan gangguan akhirnya menyebar ke segala arah ketika semakin banyak tubuh murid mistik Cloud Sect yang secara otomatis dinyalakan. Akhirnya, mereka tidak tahan lagi dan mulai menarik diri dengan liar. Toren berwarna putih yang baru saja melonjak seperti air banjir sekali lagi melarikan diri ke segala arah sesaat kemudian. Sikap panik mereka seolah-olah mereka takut bahwa penyalaan otomatis aneh akan turun pada mereka. Oleh karena itu, serangan besar Mistik Cloud Sect mulai menghancurkan diri sendiri tanpa diserang di bawah pengapian otomatis tubuh yang aneh ini. Ketakutan dan keterkejutan hadir di wajah semua orang. Sesuatu yang bisa membunuh seseorang tanpa bentuk dan warna bahkan lebih mudah mengikis keberanian seseorang dibandingkan dengan pisau dan pedang yang tajam. Ketika murid-murid Mistik Cloud Sect melarikan diri untuk kehidupan mereka keluar dari bagian terluar dari Manor, fenomena yang tidak biasa dari penyalaan otomatis tubuh secara bertahap mulai menghilang. Namun, pada saat ini, murid-murid Mistik Cloud Sekte sudah menderita kerugian serius. Manor itu ditutupi oleh semacam bubuk putih keabu-abuan ketika murid-murid Mistik Cloud Sekte menarik dengan cara seperti toren. Langit dipenuhi dengan teror dan bahaya aneh, membuat orang merinding. Baik di dalam maupun di luar seluruh Manor telah berubah menjadi keheningan mati di bawah perasaan berbahaya ini. Beberapa saat yang lalu, setengah dari murid mistik Cloud Sect telah berubah menjadi abu bubuk dalam waktu kurang dari 10 menit. Adegan ini benar-benar terlalu menakutkan bagi mereka. Setelah keheningan berlanjut sesaat, banyak tatapan akhirnya mulai beralih ke pemuda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit. Pada saat ini, yang terakhir perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya. Dari kelihatannya situasinya, jelas bahwa kegilaan penyalaan otomatis yang menakutkan sebelumnya disebabkan olehnya. Murid-murid mistik Cloud Sekte yang menarik diri dari Manor ditampilkan wajah terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat Xiao Yan di udara. Sikap itu seolah-olah mereka sedang melihat setan yang kejam dan haus darah. Sosok manusia seperti iblis ini akan mengikuti mereka seperti bayangan mereka, sesekali muncul di hati mereka. Para anggota klan primer di dalam Manor memandang bubuk di luar halaman Manor. Mereka juga tanpa sadar menelan seteguk air liur. Tatapan mereka saling memandang dengan mata penuh kejutan. Murid-murid mistik Cloud Sekte yang telah mengalahkan mereka sampai mereka tidak dapat membalas sebelumnya diubah menjadi petasan yang secara acak meledak di semua tempat. Hanya pada saat ini mereka benar-benar mengerti bahwa di mata orang yang benar-benar kuat, kehidupan manusia benar-benar hanyalah kotoran. Ia Fei juga terkejut dengan pemandangan yang menakutkan ini. Wajah cantiknya yang mempesona agak pucat saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Wajah lelaki muda berjubah hitam itu acuh tak acuh dengan kekejaman. Kebencian yang dirasakan Xiao Yan terhadap Mistik Cloud Sekte benar-benar telah mencapai tahap di mana ia dengan cemas ingin memakan daging mereka. Ia Fei cukup akrab dengan karakter Xiao Yan. Biasanya, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Orang ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak dulu, namun, ini mungkin dianggap hal yang baik baginya. Xiao Ding tidak merasakan perlawanan sedikit pun terhadap Xiao Yan yang memulai pembantaian. Ia Fei mengangguk sedikit. Dia baru saja akan berbicara ketika suara kuku kuda yang teratur tiba-tiba terdengar di luar Manor. Dia mengangkat matanya dan terkejut melihat semburan gelap hitam tiba-tiba berkerumun dari seluruh kota. Orang-orang ini adalah pasukan keluarga kekaisaran. Ia Fei menatap para prajurit lapis baja hitam yang menunggang kuda dengan terkejut. Taktik Yao Ye benar-benar tidak buruk. Mereka tidak muncul ketika klan primer menderita musibah sebelumnya. Mereka akhirnya mengirim pasukan mereka segera sekarang setelah Xiao Yan kembali dan situasinya telah berubah secara drastis. Mereka secara alami berusaha menjilat saudara laki-laki ketiga dengan mengatur militer mereka sekarang. Namun, secara alami yang terbaik adalah dia mencoba mengadili kita. Ada cukup banyak manfaat bagi klan primer untuk memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kekaisaran. Selain itu, semua orang berbagi musuh besar yang sama yang dikenal sebagai Mistik Cloud Sect.
Ya Fei mengangguk. Tatapannya memandang semburan logam hanya untuk melihat bahwa jalur terbelah terbuka. Seekor kuda yang kuat perlahan-lahan berlayar. Ada seorang wanita mengenakan gaun ungu hitam dan mahkota Phoenix duduk di atasnya. Penampilannya, dia secara alami kaisar wanita masa depan yang secara bertahap akan mengendalikan keluarga kekaisaran Jia Ma, Yao Ye. The Mystic Cloud Sect telah mengabaikan hukum dan telah mengumpulkan massa untuk menyerang ke ibu kota. Bawa mereka semua. Yao Ye melambaikan tangannya yang lembut dan meraung. Mungkin mereka telah kehilangan semua keberanian karena dibantai oleh Xiao Yan sebelumnya atau mungkin karena ancaman dari tombak sepanjang 2 hingga 3 meter tetapi murid-murid Mystic Cloud Sect ini tidak melakukan banyak perlawanan kali ini. Yao Ye juga diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa murid-murid Mystic Cloud Sect ini tidak melawan. Orang-orang dari Mystic Cloud Sect ini memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin ada beberapa masalah jika mereka menolak. Yao Ye menyelesaikan masalah di tempat ini sebelum tatapannya samar-samar menyapu rumah. Dia telah melihat beberapa dari orang-orang itu tiba-tiba terbakar secara otomatis sebelumnya. Karenanya, ekspresinya saat ini agak tidak nyaman. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu hebat. Apakah orang yang benar-benar kuat begitu menakutkan? Tidak heran kakek buyut selalu memilih untuk bertahan sebelum dia memiliki keyakinan mutlak untuk berurusan dengan Yun San. Tatapannya terangkat dan dia menatap pemuda berjubah hitam di udara. Keke, bolehkah aku tahu kalau aku harus memanggilmu Tuan Yan Xiao atau Tuan Xiao Yan? Xiao Yan melirik wanita yang agak akrab ini. Dia mengerutkan alisnya dan tidak dapat mengingat identitas yang terakhir dalam waktu singkat. Ini adalah Putri Yao Ye. Anda bertemu dengannya saat itu. Tawa Ya Fei perlahan ditransmisikan ke Xiao Yan saat dia mengerutkan kening, menyebabkan dia tiba-tiba menyadari. Yao Ye tersenyum pada Ya Fei ketika mantan melihat dia perlahan keluar dari istana. Dia segera melompat turun dari kudanya dan memegang tangan yang terakhir dengan penuh kasih sayang. Ya Fei Jie, aku minta maaf. Awalnya saya ingin datang secepat mungkin tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim tentara juga cukup lama. Ya Fei tidak menunjukkan kejutan pada kehangatan tiba-tiba Yao Ye padanya. Dia tersenyum. Hatinya sangat sadar bahwa ada kemungkinan bahwa keluarga kekaisaran kemungkinan mencoba yang terbaik untuk membentuk hubungan yang baik dengan Xiao Yan pada saat ini. Namun, beberapa masalah saat itu menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang cukup buruk untuk faksi lain dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, wanita cerdas di depannya ini memilih untuk mencoba dan mengadilinya dan menggunakan kesempatan ini untuk melakukan kontak dengan Xiao Yan. Oh, itu Putri Yao Ye, Xiao Yan juga dengan ceroboh tersenyum setelah diingatkan oleh Ya Fei. Saat ini tidak ada waktu untuk mengejar ketinggalan dengan Putri. Mari kita perlahan-lahan berbicara setelah saya menyelesaikan semua orang ini. Kaisar perempuan masa depan kekaisaran Jiama ini tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap kata-kata Xiao Yan yang agak dingin dan acuh tak acuh ini. Dia hanya mengangguk dengan senyum lembut. Xiao Yan secara acak memecat Yao Ye sebelum sayap api hijau giok di punggungnya mengepak. Tubuhnya secara bertahap bergegas menuju medan pertempuran yang kacau di langit. Karena kalah jumlah, ahli beberapa Mystic Cloud Sect Do Wang sudah dirugikan dalam pertarungan di langit. Mereka hanya bisa menangkis serangan dan tidak dapat membalas. Oleh karena itu, situasinya langsung menjadi satu sisi ketika beban berat seperti Xiao Yan bergabung. Sosok hitam buram melintas di langit selama beberapa menit ketika hampir 4 ahli Do Wang terluka parah dan jatuh dari langit. Seluruh kota benar-benar sunyi ketika mereka melihat ahli Do Wang yang berulang kali dikalahkan dari Mystic Cloud Sect. Siapapun dapat mengatakan bahwa Mystic Cloud Sect tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengubah air pasang. Bang! Tinju kejam lainnya menabrak punggung elit yang terkejut. Kekuatan kuat yang ganas menyebabkannya langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Pada akhirnya, orang itu jatuh kepala lebih dulu dari langit tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Xiao Yan perlahan menghembuskan udara keruh dari dadanya. Pandangannya perlahan-lahan menyapu ke arah puncak gunung yang jauh di luar ibu kota. Aura sengit tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan segera menyapu seluruh langit. Seketika aura Xiao Yan meletus, Yun San, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, serta wanita berjubah putih di Forbidden Hall, di Misty Cloud Mountain yang jauh, tiba-tiba membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini, bagaimana mungkin?